semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Ida Hasmania dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2017 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika. Nah, aku mengambil materi tentang bab vektor di kelas 10 peminatan. Nah, aku membuat buku ini, proyeknya berupa buku ya, buku mengenai isinya yang mengenai vektor, dan di dalamnya itu nanti kita lihat sama-sama. Aku akan mempresentasikan isi dari buku yang aku buat. Stay tune ya. Oke teman-teman semua, di sini aku membuat cover buku ini aku buat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Lalu aku ekspor gambar, lalu aku masukkan ke Word. Nah, di sini ada judul buku yang aku buat, yaitu Vektor, buku ajar matematika berbasis investigasi untuk SMA atau MA. Jadi aku itu kenapa sih aku memilih berbasis investigasi? Karena tujuan dari buku ini itu memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, sistematis, serta produktif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan strategi investigasi. Dan di sini aku membuat footer ya dari buku ini, ada quotes dari aku. Ini moto hidupku, yaitu jadilah manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat. Biar buat pengingat bagi siswa-siswi yang membaca buku ini. Jadi ada kesan pesan moralnya. Nah, setelah itu ada kata pengantar. Dari buku aku. Kemudian setelah kata pengantar, aku membuat petunjuk penggunaan buku. Kenapa sih harus ada petunjuk penggunaan buku? Itu menurutku tuh sangat penting banget buat kita biar ada awalnya itu kan, biar enak. Oh, jadi di buku itu ada kata pengantar buat apa sih? Pendahuluan buat apa sih? Ada petunjuk-petunjuknya. Membuat ada peta konsep, ada daftar isi, ada kompetensi dasar, ada histori dan aplikasi, pengalaman belajar, pendalaman materi, terus dan contoh soal kumpulan soal. Nah, selanjutnya ini daftar isi. Seperti biasa ya, kalau daftar isi seperti buku-buku yang lainnya, tetepan. Nah, selanjutnya ini lanjut ke intinya. Itu yang pertama, aku memasukkan kompetensi dasar dan indikator. Biasanya buku-buku yang aku lihat pada umumnya tuh hanya mengungkapkan tujuan pembelajaran ataupun pengalaman belajar. Nah, perlu diketahui bahwa kompetensi dasar atau indikator itu penting banget. Itu buat kayak acuan bagi siswa-siswi juga. Oh, jadi kita tuh belajar vektor, dalamnya tuh ada apa aja sih. Jadi nggak kemana-mana, bisa buat pengingat itu kalau menurut aku sih. Terus lanjut ke pengalaman belajar. Jadi setelah kita mempelajari dari bab vektor ini, apa sih yang didapat siswa atau pengalaman belajar apa yang didapat oleh siswa? Itu aku ada 5 mengungkapkan, ada 5 pengalaman belajar. Nah, setelah ada pengalaman belajar, kita masuk ke bukunya, yaitu pendahuluan. Jadi aku ada pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini aku memberikan apersepsi. Dan apersepsi yang aku ambil itu dari balon udara atau terjun layang. Nah, setelah ada apersepsi, aku menuliskan kata kuncinya. Karena kata kunci itu kayak keywords buat kita. Oh, jadi kalau di vektor tuh ada apa aja sih kata kuncinya? Buat kayak belajarnya lebih mudah juga sih. Terus ada peta konsep. Karena peta konsep itu kayak gambaran singkat dari isi buku atau subbab-subbab yang kita tulis di buku. Setelah itu ada history of mathematics. Jadi tahu sendiri ya. Biasanya history kan ada di terakhir, tapi ada beberapa yang di depan. Kalau di sini aku menuliskan di depan sebelum pendalaman materi. Biar apa, siswa tuh tahu, oh ada beberapa tokoh matematika nih, sejarah matematika yang merupakan materi tentang vektor. Ada Josiah Willard-Gibbs. Jangan lupa ya menuliskan sumbernya. Terus selanjutnya yaitu ada aplikasi.
aplikasi dari vektor dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus ada selanjutnya yaitu pendalaman materi. Jadi di sini adalah isi dari materi yang ada di vektor. Aku memberikan gambar-gambarnya. Terus di sini konsistensi dalam hal angka juga penting ya, kayak A kecil atau PQ-nya besar gitu. Ada gambarnya dan aku di sini kalau ada misalnya rumus itu aku buat ada setnya. Aku kotakin gitu. Kenapa sih? Biar itu lebih jelas terpampang nyata gitu. Jadi gak keselimpet. Biasanya kalau sama-sama kayak tulisan atau gak di bold atau tebal itu kayaknya sama aja. Jadi kita juga kalau mau belajar nyarinya mungkin agak susah ya bagi orang yang malas gitu. Tapi ini untuk mempermudah bahwa di bab contoh tuh ada nih, dikasih kayak biar cerah aja gitu. Terus ada operasi vektor dan juga ada contoh. Dan contoh ini yang aku buat sistematis gitu loh. Jadi ceritanya tuh terinvestigasi. Dan di sini aku mau menuliskan kayak jawaban-jawaban dari contoh-contoh soal ini ya, dengan urut pertama yang harus kita hitung apa dulu, terus kedua apa gitu. Dengan demikian, terus ada kata sehingga gitu. Terus ada kata notnya, ada petunjuknya. Ini juga ada tantangan investigasi dan aku udah beri jawabannya langsung. Ada langkah pertamanya mencari ini. Jadi ada maka diperoleh. Terus ini aku juga masih menggunakan search di setiap rumusnya. Ini contohnya lagi. Ada kuis juga, aku memberikan kuis dan kuis itu aku ambil dari soal yang nilainya tinggi. Nilainya tinggi itu dalam arti dia aku ambil dari kompetisi matematika DKI pada tahun 2000. Juga ada ayo investigasi, jadi kayak mengajak untuk berinvestigasi. Ada misalkan perlu dahulu kita cari. Selanjutnya aku beri latihan kemampuan mandiri. Ini kayak latihan kemampuan mandiri dan di sini itu aku 10 pilihan ganda lalu 10 esai. Jadi ada sumber-sumber juga. Aku ngambil tuh nggak asal ngambil soalnya. Aku pilah-pilah soalnya yang sesuai dan yang menurut aku itu dia kayak harus menggunakan investigasi dan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya ada kumpulan soal HOTS dan ini berupa uraian. Jadi ini HOTS semua, gak ada yang HOTS. Yang kumpulan soal mandiri dan soal HOTS ini aku gak tulis jawabannya. Tapi untuk yang contoh soal persubab itu plus jawabannya. Dan terakhir daftar pusaka. Jadi aku nulis begini, itu aku ngambil dari beberapa buku terdahulu dan juga ada beberapa contoh soal dari search aku di internet, dari jurnal juga ada. Yang terakhir ada biografi penulis, yaitu aku sendiri. Aku lahir di kota Semarang tanggal 20 Oktober 1999. Udah tua ya. Ini kekurangannya aku waktu nge-PDF, sorry teman-teman semua, lupa ngeganti nomor halamannya. Sekian presentasi atau review dari buku yang aku buat, project pengembangan bahan ajar. Semoga yang nonton ini bisa membuat buku-buku yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.